Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi al-qail Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wal qail subhanahu wa ta'ala inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri darbina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah atas segala nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas segala karunia-karunia yang Allah anugerahkan kepada kita, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut, dengan karunia-karunia tersebut, kita bisa berjumpa dengan bulan yang penuh dengan keberkahan ini. Bulan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhil Mahfud ke Baitul Izzah yang ada di langit dunia, sehingga dengan diturunkannya Al-Quran pada malam itu dan pada bulan Ramadan, menjadikan bulan Ramadan sebaik-baik bulan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengabulkan doa-doa kita pada bulan-bulan sebelumnya, seperti di dalam bulan Rajab, juga seperti di dalam bulan Sya'ban. Kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diberikan keberkahan pada bulan-bulan tersebut, dan meminta di akhir doa itu untuk disampaikan ke dalam bulan Ramadan. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabulkan doa-doa tersebut. Tersisa pada kita, apakah kita mensyukuri terhadap nikmat-nikmat Allah ini? Apakah kita menggunakan kesempatan yang Allah telah berikan kepada kita dengan masuknya kita ke dalam bulan Ramadan? Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Bulan Ramadan adalah bulan yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat memasukinya, Rasulullah selalu mempersiapkan diri, selalu bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bulan Ramadan adalah bulan di antara bulan-bulan yang ada yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan jelas, dengan sharih, dengan namanya, yaitu Syahrul Ramadan. Seperti yang Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dari sini kita bisa memahami bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa, bulan yang khusus, bulan yang dimana seyogyanya bagi seorang hamba, seyogyanya bagi umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana mereka adalah umat yang dinisbatkan kepada mereka bulan Ramadan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Dari sini, bagi seorang yang mengaku bahwasanya dia adalah umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, seyogyanya dia memasukinya dalam keadaan yang terbaik. Seyogyanya bagi seorang yang mengaku dia adalah umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memasuki bulan Ramadan dengan menghormatinya, dengan berpuasa di dalamnya, dengan menjalankan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, membaca Al-Quran, memperbanyak bersedekah. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah menganjurkan dan telah memberitahu kepada kita bahwasanya barang siapa yang melaksanakan ibadah di bulan Ramadan dan berpuasa di dalamnya karena semata-mata beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan hanya mengharap pahala dari Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengampuni dosa-dosa yang telah lampau darinya. Bahkan di dalam riwayat dikatakan, bukan hanya dosa yang telah lampau, akan tetapi dosa yang akan datang pun akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah keutamaan dari bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah di antara bulan-bulannya Allah Subhanahu wa ta'ala yang datang kepada kita setiap tahunnya. Ramadan setiap tahunnya akan datang, dan seperti itu tidak akan berubah. Hanya saja kita yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apakah kita bisa menemui Ramadan yang akan datang setiap tahunnya? Mungkin pada bulan Ramadan ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memasuki bulan Ramadan, dan harus bagi kita hukumnya untuk menggunakan kesempatan ini dengan memperbanyak ibadah, dengan memperbaiki puasa kita, dengan menjaga anggota badan kita agar tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah ada jaminan? Siapakah yang bisa menjamin bahwasanya di antara kita akan bertemu dengan Ramadan yang akan datang pada tahun-tahun yang
yang selanjutnya. Tidak ada yang bisa menjamin. Oleh karenanya anggaplah Ramadan yang telah Allah berikan kesempatan kepada kita untuk memasukinya adalah sebagai Ramadan yang terakhir. Sehingga saat kita menganggap seperti itu, kita akan tambah semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Bulan Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwasanya saat malam pertama dari bulan Ramadan, Allah Subhanahu Wa Taala memandang kepada semua hambanya tanpa terkecuali, dipandang semuanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan barang siapa yang dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pandangan ridha, dengan pandangan rahmat, maka Allah Subhanahu Wa Taala tidak akan pernah mengadabnya selamanya. Selamanya tidak akan diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita adalah termasuk orang-orang yang pada malam pertama dari bulan Ramadan dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan pandangan rahmatnya, dengan pandangan ridhonya, sehingga kita terbebas, sehingga kita lepas dari status orang-orang yang akan diadab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Di bulan Ramadan ini pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkabarkan kepada kita bahwasanya gangguan syaitan yang selalu ingin menjerumuskan kita, selalu mengajak kita kepada dosa, kepada perbuatan-perbuatan yang melanggar perintah Allah Subhanahu Wa Taala, telah Allah borgol semuanya, telah Allah kerangkeng semuanya. Tidak ada syaitan yang ada pada bulan Ramadan. Saat masuk bulan Ramadan mereka bisa mengganggu, mereka bisa menggoda manusia. Semuanya sudah Allah singkirkan. Akan tetapi perlu diingat bahwasanya syaitan saat dikerangkeng oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diborgol oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam diri kita masih ada yang lebih jahat daripada setan, yaitu hawa nafsu kita. Hawa nafsu masih ada, dan hawa nafsu itu akan selalu ada, tidak bisa dipisahkan dari seseorang. Dan di antara hikmah kenapa syaitan itu harus dibelenggu, kenapa syaitan itu harus diborgol di bulan Ramadan, di antara hikmahnya agar apa? Agar seorang hamba, agar seorang manusia hanya tersisa dia dengan hawa nafsunya, sehingga lebih gampang untuk mengendalikannya, sehingga lebih gampang untuk mengontrolnya, sehingga lebih gampang untuk melatihnya, sehingga menjadi pribadi yang lebih baik. Karena apa? Karena di selain bulan Ramadan, seseorang mendapatkan gangguan dari dua arah. Dari syaitan juga mendapatkan, dari hawa nafsunya juga ada. Nah, pada bulan Ramadan tidak. Syaitan sudah Allah singkirkan. Syaitan sudah tidak bisa mengganggu. Jangan jadikan syaitan sebagai kambing hitam lagi di bulan Ramadan. Apabila di bulan Ramadan kita masih melakukan maksiat, ketahuilah bahwasanya itu datangnya adalah dari diri kita sendiri, dari hawa nafsu kita sendiri. Dan kita pada bulan Ramadan bisa menilai bagaimana diri kita, bagaimana jiwa kita, sampai di mana batas dari kedekatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala di bulan Ramadan. Karena gangguan syaitan sudah tidak ada. Ayo kita gunakan kesempatan ini untuk apa? Untuk melatih jiwa kita, untuk mengendalikan hawa nafsu kita. Karena hawa nafsu ini mempunyai sifat ammarah bisu, selalu mengajak kepada kejelekan. Saat seseorang diganggu oleh syaitan, kemudian dia mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, atau membaca zikir-zikir yang bisa mengusir setan, setan akan menjauh dari dia. Akan tetapi hawa nafsu, walaupun kita membaca ayat kursi, walaupun kita membaca ayat-ayat yang bisa menolak setan, hawa nafsu akan tetap ada. Hawa nafsu akan tetap memaksa untuk menjerumuskan kita dalam kehancuran. Oleh karenanya ini kesempatan yang baik, ini kesempatan yang hanya datang satu kali dalam setahun. Ayo kita gunakan dengan baik, ayo kita gunakan dengan benar untuk kita melatih hawa nafsu kita, untuk kita mengendalikan hawa nafsu kita. Dan pada bulan Ramadan ini Allah Subhanahu Wa Taala mengistimewakan umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan satu malam, yang satu malam ini lebih mulia daripada 1000 malam, dari 1000 bulan. 1000 bulan ini kalau kita hitungkan itu sekitar 83 tahun. Jadi barang siapa yang beribadah pada malam itu, bersedekah pada malam itu, berpuasa, beribadah, melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada malam itu, maka seakan-akan dia melaksanakan ibadah kepada Allah selama 83 tahun dengan ibadah yang diterima, dengan sedekah yang diterima, yang ada pahalanya, dengan puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Malam itu Allah Subhanahu Wa Taala rahasiakan di antara malam-malam bulan Ramadan. Kita tidak tahu apakah malam itu ada di awalnya, atau ada di pertengahannya, atau bahkan ada di akhirnya. Akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberikan kisi-kisi kepada kita, telah memberikan tanda-tanda kepada kita. Apa kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Carilah malam Lailatul Qadar pada 10 hari akhir dari bulan Ramadan, khususnya di hari-hari yang witir.
Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan saat masuk 10 hari terakhir dari bulan Ramadan, beliau akan tambah semangat. Beliau bahkan beriktikaf dan tidak pulang ke rumahnya di 10 hari terakhir dari bulan Ramadan. Itu tidak lain dan tidak bukan adalah Rasulullah ingin menggapai bulan Ramadan. Kalau Rasulullah saja sampai seperti itu, maka kita sebagai umatnya lebih harus dan lebih mencontoh beliau untuk menggapai yang namanya malam Lailatul Qadar. Malam Lailatul Qadar ini disebutkan oleh Ibn Katsir dalam tafsirnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang keutamaan dari malam Lailatul Qadar. Di dalam ayatnya dikatakan inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alf syahr. Bahwasanya malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Apa maksud dari 1000 bulan? Oleh Ibn Katsir disebutkan dalam riwayatnya bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat disebutkan atau saat menceritakan tentang Bani Israel, yang dimana ada salah satu di antara mereka itu pada malam harinya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai terbitnya matahari. Kemudian di pagi harinya dia akan keluar membawa pedangnya dan berjihad di jalan Allah sampai di sore hari. Jadi hari-harinya dia lewati dengan beribadah di malam harinya, dan di pagi harinya dia berjihad di jalannya Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai kapan? Selama 1000 bulan. Sehingga saat mendengar cerita itu para sahabat pun terkagum-kagum. Para sahabat pun takjub atas apa yang dilakukan oleh Bani Israil ini. Kemudian malaikat Jibril turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menyampaikan tentang apa? Tentang ayat ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alf syahr. Bulan atau malam Lailatul Qadar ini lebih baik daripada 1000 bulan yang dilalui oleh si Bani Israil itu tadi. Inilah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan dijadikannya satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Semoga kita bisa menyongsong, bisa menggapai, bisa mendapatkan malam yang penuh keberkahan itu, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dengan apa? Pastinya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Pastinya dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya orang-orang yang bisa menggapai malam Lailatul Qadar itu adalah orang-orang yang sudah mempersiapkan dirinya dari bulan-bulan sebelumnya. Akan tetapi, kalaupun toh kita telah melewati bulan-bulan sebelumnya dengan sesuatu yang terkesan percuma, dengan menyia-nyiakan bulan-bulan tersebut, paling tidak kita berada di bulan Ramadan, kita selalu berusaha. Kata para ulama, kalau kita ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, caranya adalah dengan menjaga salat tarawih dan salat witir berjamaah, dan dengan menjaga salat subuh berjamaah. Barang siapa yang menjaga salat tarawih berjamaah, salat witir berjamaah, kemudian menjaga salat fajar, salat subuhnya berjamaah, maka dia sudah dikatakan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Semoga semuanya pemirsa yang menyaksikan ini dan semua umat muslimin diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan karunia mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam yang penuh keberkahan, malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Ini saja yang bisa kita sampaikan pada bulan Ramadan ini. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan puasa di dalamnya, untuk menjalankan ibadah-ibadah di dalamnya, untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an di dalamnya, dan semoga semua amal ibadah kita yang dilakukan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan untuk kita, sehingga saat kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala kita mendapatkan pahala dari ibadah-ibadah kita, dari bacaan Al-Qur'an kita yang kita lakukan di bulan Ramadan. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.